Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa semuanya dalam mata kuliah Statistik Penelitian Bisnis. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang hipotesis komparatif. Nah, kalau pekan lalu kita sudah belajar mengenai hipotesis deskriptif, nah sekarang lanjutannya adalah hipotesis komparatif. Baik, teman-teman, saya akan jelaskan sedikit mengenai konsep dasar hipotesis komparatif. Jadi, untuk langkah penghitungannya itu tidak jauh beda dengan hipotesis deskriptif. Maka apabila teman-teman sudah menguasai langkah-langkah penghitungan hipotesis deskriptif, maka ini insya Allah dalam penghitungan hipotesis komparatif pun nanti insya Allah akan mudah. Baik, mari kita lihat ke whiteboard ya. Baik, teman-teman, sebelum kita menguji, masih ingat kan kemarin saya memberikan contoh untuk hipotesis komparatif, misalkan adanya perbedaan antara produktivitas panen padi di Muntilan dan di Minggir Siman. Nah, itu kan ada perbandingan antara bagaimana sih sebenarnya produktivitas panen padi di Muntilan atau produktivitas panen padi di Minggir Siman, seperti itu. Nah, maka langkah pertama, berarti kita harus menggunakan hipotesis komparatif. Nah, pada hipotesis komparatif itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi hipotesis komparatif itu bentuk komparasinya ada dua. Yang pertama adalah komparasi dua sampel dan komparasi K sampel. Kalau komparasi dua sampel itu yang dibandingkan hanya ada dua, misalnya tadi produktivitas panen padi di Muntilan dan di Minggir. Tetapi kalau bentuk komparasinya K sampel gitu ya, berarti yang diperbandingkan itu tidak hanya satu, misalkan Muntilan dibanding Minggir Sleman, misalkan dibanding Kota Jogja, misalkan dibanding Gunung Kidul dan lain sebagainya. Berarti pembandingnya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Baik, kemudian pada bentuk komparasi dua sampel itu nanti sama K sampel masih dibagi menjadi dua lagi. Model datanya adalah ada yang sampel berpasangan atau korelasi, ada yang sampel independen. Nah, contohnya bagaimana sih bedanya yang korelasi atau berpasangan dengan yang independen? Jadi kalau misalkan tadi kita membahas tentang produktivitas panen padi, maka yang memang yang diperbandingkan adalah sama-sama produktivitas panen padi antar daerah seperti itu. Tetapi kalau misalkan independen, nah itu agak berbeda. Misalkan kita mau membandingkan produktivitas panen padi, panen ketela, kemudian kopi antara wilayah Muntilan, Minggir, Gunung Kidul dan lain sebagainya, maka itu menggunakan sampel independen. Baiklah teman-teman. Nah, kemudian harus kita telaah dulu itu termasuk yang dua sampel atau K sampel, kemudian bentuk sampelnya itu berpasangan atau independen. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita langkahnya adalah melihat data. Data yang kita pakai itu adalah data interval kah, rasio kah, nominal kah, ordinal kah. Kenapa kita harus lihat ini? Karena kita nanti harus menentukan alat uji supaya tepat alat ujinya. Nah, kalau pada data interval maka alat uji yang kita gunakan itu adalah t-test. T-testnya t-test dua sampel. Nah, kalau untuk K sampelnya memakai one way ANOVA. Sama ya untuk yang independen. Kalau datanya rasio sama, kita menggunakan t-test, tetapi untuk K sampel kita menggunakan two way ANOVA. Dan kemudian yang untuk nominal sama, di sini sudah saya sajikan di tabel ya. Ordinal juga sama, ini bisa memilih salah satu Saintes atau Wilson atau dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita harus memilih tepat alat uji. Tetapi dalam perkuliahan kita yang akan kita bahas interval dulu sebagai contoh nantinya. Jadi kita akan mencoba melangkah-langkah menghitung menggunakan t-test. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah hipotesis deskriptif. Hipotesis komparatif itu juga ada uji dua pihak, ada kiri dan ada uji
pihak kanan. Sama ya seperti kemarin. Kalau dikatakan uji dua pihak, maka apa? HO-nya tidak terdapat perbedaan antara μ1 dengan μ2. μ1 itu sampel 1, μ2 itu sampel 2. Jadi kalau μ1 tadi produktivitas panen padi muntilan. Kalau μ2-nya berarti produktivitas panen padi di minggir. HA-nya kebalikan dari HO. Tetapi beda pernyataannya kalau itu menggunakan uji pihak kiri. Kalau pihak kiri, misalkan produktivitas panen padi di muntilan apakah benar lebih besar daripada produktivitas panen padi di minggir. Kebalikannya, kalau uji pihak kanan, maka μ1-nya lebih kecil daripada μ2. Apakah benar bahwa produktivitas panen padi di muntilan itu lebih sedikit di produktivitas panen padi di minggir? Baik, jadi seperti itu penjelasannya, pernyataannya. Jadi kita harus menganalisis dulu ya, apakah itu nanti harus memakai uji dua pihak, pihak kiri ataukah pihak kanan. Nah, selanjutnya bagaimana langkah pengujian hipotesis? Langkah pengujian hipotesis itu sama seperti kemarin, ada 6 langkah. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis itu berarti kita merumuskan H0 dan H alternatifnya. Nah, seperti ini ya, H0-nya yang mana? Dua pihak, satu pihak, kiri atau kanan. Nah, kalau H0 berarti misalkan tidak adanya perbedaan produktivitas antara panen padi di muntilan dan di minggir. Contohnya seperti itu. Langkah yang kedua adalah menghitung t-test, atau menghitung t-hitung. Nah, bagaimana rumusnya? T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar kuadrat S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 minus 2R dikalikan S1 dibagi akar N1 dikalikan S2 dibagi akar N2. Nah, saya jelaskan sedikit. X1 bar itu berarti rata-rata dari data 1. Kalau tadi produktivitas di muntilan, ya berarti ini rata-rata hasil panen padi di muntilan. X2 berarti rata-rata data kedua. Nah, S1 kuadrat itu adalah varians data 1. S2 kuadrat adalah varian data 2. N1 jumlah data 1, N2 jumlah data 2. Kemudian R adalah nilai korelasi antar data X1 dan X2. S1 di sini adalah standar deviasi. S2 adalah standar deviasi data 2. N1 jumlah data 1, N2 jumlah data 2. Nah, kemarin sudah di pekan awal kita sudah menghitung bagaimana varian, kemudian standar deviasi. Dan di sini simpel. Kalau misalkan yang kita hitung itu adalah variannya, berarti untuk menghitung standar deviasinya tinggal akar kuadrat dari varian. Itu ketemu standar deviasi. Atau kalau misalkan yang kita hitung itu adalah standar deviasinya, maka untuk mencari varian tinggal dikuadratkan. Kemudian untuk mencari R itu adalah sigma E kali Z dibagi sigma E kuadrat kali Z kuadrat. Nah, jadi yang perlu kita hitung adalah ini. Sudah. Kalau T hitungnya sudah ketemu, maka yang ketiga adalah menghitung T tabel. Sama caranya dengan pada hipotesis deskriptif. Yang berbeda adalah DK. Kalau pada hipotesis deskriptif, kemarin DK-nya sama dengan N-1. Kalau pada komparatif, DK-nya itu adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2 sama alfa. Alfa kemarin bisa 10%, bisa 5%, bisa 1%. Kemudian kita harus melihat tabel. Nah, tentunya untuk melihat tabel kita harus memperhatikan apakah uji dua pihak, pihak kiri, pihak kanan, gitu ya. Uji dua pihak atau uji satu pihak, maksud saya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggambar kurva. Menggambar kurva juga sama seperti hipotesis deskriptif kemarin, dua pihak, pihak kanan atau pihak kiri. Nah, ini kalau ini pihak uji dua pihak ya. Kalau uji pihak kiri ya seperti yang hipotesis deskriptif kemarin. Selanjutnya analisa. Nah, sini analisanya. Jika T hitung
lebih kecil sama dengan T tabel, maka HO diterima atau HA ditolak. Baru nomor 6 adalah kesimpulan. Baik, untuk memperjelas penghitungan maka kita akan menggunakan data. Kita coba menghitung menggunakan studi kasus untuk datanya supaya lebih paham. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, kita coba menyelesaikan studi kasus ya. Misalkan di dalam sebuah penelitian kita ingin meneliti bagaimanakah sebenarnya adakah kenaikan atau perbedaan omset pelaku UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari BMT ABCD. Nah, kemudian peneliti mencari data. Nah, ini asumsinya data yang diperoleh. Tapi ini bukan data asli, ini hanya data percontohan supaya kita mudah menghitung. Nah, kalau rumusan masalahnya apakah ada perbedaan omset UMKM setelah disalurkan pembiayaan dari BMT ABC, maka langkah pertama kita harus menganalisa dulu ini termasuk hipotesis apa. Nah, kalau judulnya adalah perbedaan omset UMKM sebelum dan sesudah, berarti artinya apa? Ada komparasi atau ada perbandingan. Berarti kita menggunakan konsep dasar pengujian hipotesis komparatif. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Maka kita ikuti langkah yang tadi kami jelaskan. Yang pertama adalah merumuskan HO. HO bagaimana? HO μ1 sama dengan μ2. μ1 itu adalah sebelum disalurkan pembiayaan, μ2 itu adalah setelah disalurkan pembiayaan. HA kebalikan dari HO, berarti μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, kalau aplikasikan dalam sebuah pernyataan, maka HO adalah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan omset sebelum dan sesudah. Tetapi kalau HA berarti ada perbedaan. Sudah. Nah, ini rumusan hipotesisnya. Setelah merumuskan hipotesis, langkah yang kedua adalah menghitung T-hitung. Karena ini datanya adalah data interval, maka kita menggunakan T-test 2 sampel. Nah, T-hitung rumusnya bagaimana? Rumusnya X1 bar dikurangi X2 bar dibagi akar varian data ke-1 dibagi N1 ditambah varian data kedua dibagi N2 dikurangi 2R kali standar deviasi data pertama dibagi akar N1 dikalikan standar deviasi kedua dibagi akar N. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan ini adalah kita harus mencari rata-rata dari X1 dan X2. Asumsinya X1 itu adalah data sebelum, X2 adalah sesudah. Maka dari data ini kita ketemukan X1-nya rata-ratanya ada 4, X2-nya rata-ratanya ada 6. Kita aplikasikan angkanya, berarti 4 minus 6 dibagi akar. Nah, setelah itu kita harus menghitung varian. Varian sudah pernah kita rumuskan, kita selesaikan dulu di pertemuan awal. Nah, kalau kita menghitung, bisa kita langsung menggunakan Excel aja, tinggal nanti cari formula STDEV atau varian. Kalau salah satu ketemu, tinggal kalau yang kita cari standar deviasi STDEV, berarti variannya tinggal dikuadratkan. Tapi kalau yang kita cari varian, berarti standar deviasinya tinggal akar kuadrat, gitu ya. Nah, S1 kuadratnya ketemunya adalah 6 dibagi N itu jumlah data dibagi 10 ditambah S2 nya varian kedua adalah 7,2 saya ringkas 6 per 10 ditambah 7,2 per 10 dikurangi 2. Nah, langkah selanjutnya adalah R. R-nya berapa? R itu diperoleh dari sigma X kali Z dibagi akar. Tadi rawat ya. Tadi yang catatan di awal saya tidak kasih akar, seharusnya ada akarnya.
akar sigma X kuadrat kali Z kuadrat. Nah, yang perlu kita ketahui, X di sini adalah X1 min X bar, Y sama dengan Y1 min Z bar. Nah, setelah kita hitung, penghitungan cepat ya, teman-teman bisa menghitung sendiri di kalkulator. Nah, R-nya itu adalah ketemu 0,607. Masuk ke standar deviasi S1. S1 itu akar dari varian, berarti akar dari 6. 2,45 dibagi akar 10 dikalikan S2-nya, ketemunya 2,68 dibagi akar 10. Oke. Nah, setelah dihitung, teman-teman bisa menghitung bersama, nanti dicek ya. Ketemunya adalah minus 2,766. Nah, ini adalah T hitung. Setelah T hitung selesai, langkah selanjutnya adalah kita merumuskan mencari T tabel. Nah, T tabel rumusnya bagaimana? DK alfa, DK-nya adalah N1 tambah N2 dikurangi 2. Kemudian alfa 10 tambah 10 minus 2 alfa. Nah, kalau ini kita lihat, nah di sini tidak boleh salah ya yang dilihat, karena ini bentuknya adalah two-tailed test, maka tabelnya juga harus lihat yang two-tailed test. Nah, ini ketemunya adalah 2,101. Langkah ketiga selesai. Langkah keempat adalah menggambar kurva normalitas. Ingat, ini kurvanya juga mengikuti. Kalau uji pihak kiri, kurvanya mengikuti uji pihak kiri. Kalau pihak kanan, kurvanya mengikuti uji pihak kanan. Nah, karena ini two-tailed test, jadi bentuk kurvanya seperti ini. Ini daerah penolakan yang diarsir, ini daerah penerimaan. Nah, sekarang T hitung letaknya di mana? Nah, ini T tabelnya berarti 2,101, di sini 2,101. T hitung tadi nilainya 2,766. Artinya T hitung itu letaknya di sini. Ternyata ada di wilayah penolakan HO. Kemudian kurva normalitasnya selesai. Langkah kelima adalah analisa. Rumusnya analisa, jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka HO diterima. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata T hitung 2, minus 2,7666 itu lebih besar daripada 2,101. Berarti HO ditolak atau HA diterima. Tahap terakhir adalah keenam, kesimpulan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kita lihat HA yang diterima atau HO ditolak. Kalau HA diterima berarti ada perbedaan omset UMKM setelah disalurkan pembiayaan oleh BMT ABCD. Artinya apa? Ada perbedaan, mungkin ada peningkatan. Nah, itu adalah cara merumuskan atau menyelesaikan kasus hipotesis komparatif, sehingga ketemu kesimpulan bahwa ada perbedaan signifikan UMKM, omsetnya UMKM sebelum dan sesudah disalurkan pembiayaan oleh BMT ABCD. Baik teman-teman semuanya, sudah selesai materi kita tentang hipotesis komparatif. Nanti bisa dikerjakan latihan dengan data asli di e-learning My Class ya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hipotesis asosiatif. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.